Satu, dan gas. Oke, kita lagi di jalan nih. Jalan baru nyampe Tegalwari. Tegalwari sama pesawahan. Lagi berpeluntang perjalanan sih. Tapi di sini kita mudah-mudahan perjalanan kita ini lancar walafiat, gak ada suatu halangan apapun, dan pulang dengan barokah rahmatan lil alamin. Di belakang ada sahabat-sahabat yang ikut. Kita berangkat dengan 3 motor. Pertama ada sahabat Agung sendiri, dan Ari dengan Mio merahnya. Mungkin biar lebih kita kenal, kita suruh mereka maju saja ya, oke? Sudah maju bro, sudah maju. Gambar video kun. Oke, itu ada sahabat Ari dan Kiki di depan, katanya si Mita sih. Dan di belakang ada sahabat Agung. Agung mana si Agung? Oke, di belakang ada Agung, dia sendiri wae. Katanya irit sih Cina boros, agak berat sih. Tapi dia pengen tahu. Dan belum pernah ke Rawagede, kami juga di sini belum sih. Jadi itu kita akan kuak, akan kuil, atau akan ungkap jalan di Rawagede. Dan kita ambil pelajaran untuk hari ini. Benar jadi sejarah kehidupan yang lebih baik. Break. Oke, kita udah dekat nih, udah sampai ke tikungan Monumen Rawagede, dan disinilah tujuan akhir kita. Apa kita akan jalan ke Tingkir? Oke, nanti saja kalau waktunya masih sore kita akan coba langsung ke makam Joko Tingkir. Di mana Joko Tingkir ini adalah apa nih? Dan kita kuak lagi ya dengan yang pasti kita udah di Monumen Rawagede. Di sini adalah satu tempat sejarah yang ada di Karawang, dan ini belokan terakhir. Oke. Di belakang anak-anak udah siap. Yang bener tuh eta kamera bener kan? Oke. Depan satu tikungan lagi kita udah nyampe tempat Monumen Rawagede. Karawang dan sekarang keberokan tuh. Nih sahabat, kita udah nyampe sahabat. Sebenarnya tuh nyot gambar nak. Kita udah sekarang mau naik nih ke apa sih namanya? Tempat atau monumen tubuhnya di sini, di mana di sini adalah suatu gambaran atau ilustrasi dari gambaran dari peristiwa Rawagede yang akan kita tuju di sini. Silakan sahabat-sahabat, kita keliling. Oke, kita masuk ke dalam ya. Wow, di sinilah. Anda boleh lihat di sini dulu Pak, ada gambar. Ini kalau sekilas sih kayak Bunda Mariam ya. Tapi di sinilah adalah suatu gambaran seorang ibu sedang mengasihi kedua anaknya ketika pembantaian di Rawagede, khususnya di sini. Dan di sana ada tertera suatu penggalan puisi dari Khairil Anwar, Karawang Bekasi. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai-nilai tulang berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan? Kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah yang berkata. Justru inilah kaum anak-anak muda, kaum intelektual muda yang harusnya menjaga sejarah perjuangan mereka. Disinilah kita menghargai bagaimana suatu perjuangan pada zaman dulu, sehingga kita hari ini adalah hasil dari perjuangan mereka. Jangan pernah melupakan sejarah. Itu adalah pesan dari Bung Karno. Dan di sini ada satu media dari Rakyat Merdeka. Kalau boleh saya bacakan, atas berbagai kejahatan perang dan perbudakan, hei Belanda, ayo minta maaf kepada Indonesia. Di sana ada Counselor for Peace and Cultural Affairs Kedubes Belanda di Indonesia, Paul J.I.M. Peter, yang ada di kiri, menerima petisi KUKB kepada
salah satu pahlawan veteran yang menjadi saksi pada zaman waktu dulu. Dan di lain pihak ada pejuang minta diangkat sebagai veteran. Di sini adalah pahlawan mungkin yang tidak dikenal. Taih 84 tahun, mantan pejuang kemerdekaan kiri di dusun Rawagede, Desa Bolongsari, Karawang, Jawa Barat telah kehilangan penglihatannya hingga harus dituntun jika berjalan. Ada 8 mantan pejuang di dusun ini yang tidak mendapat tunjangan sebagai veteran. Alangkah mirisnya ketika mereka berjuang hanya sebagai tidak terdapat apa-apa atau hanya sekilas pahlawan belaka, pahlawan layar belakang yang tidak ketahuan namanya. Dan di sini juga ada sambutan pada peringatan 50 tahun peristiwa Rawagede 9 Desember 1947. Di sini ada tertera A.H. Nasution, seorang jenderal TNI purnawirawan. Di sini ada suatu ungkapan dari A.H. Nasution. Di lain pihak ada media rakyat pembantaian Rawagede, termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat. Seperti tadi di sana cukup ada juga, ini pada zaman pemerintahan Dasim, dan itu ada fotonya Eli. Yang sebelah kiri lagi ada lagi deh, tragedi subuh berdarah di Rawagede, mengungkap sisi pahit perjuangan bangsa. Di sini adalah ceritanya pada waktu itu Belanda sedang mencari seorang yang namanya, bentar ya. Di sini juga banyak cerita atau fiksi. Ketika Belanda sedang mencari seorang pembangkang, kalau kata Belanda, tapi kalau kita sebagai rakyat Indonesia dan sebagai pejuang kemerdekaan, yang dimana dia ini bisa dikatakan sangat bandel sekali. Karena saking kata Belandanya ini ada suatu pemberontak yang sangat mengkhawatirkan buat bangsa Belanda. Di sini adalah yang mereka cari adalah seorang Lukas Kustarjo. Karena sering melakukan penyergapan, Lukas dijuluki Begundul Karawang. Kepalanya dihargai 10.000 gulden jika berhasil ditangkap, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Tetapi karena perlindungan rakyat, ia selalu berhasil meloloskan diri. Nah, kalau saya boleh ceritakan dari di sini, peristiwa dari buku Rawagede, pada waktu itu Belanda datang kemari mencari yang namanya Lukas Kustarjo. Namun, karena di sini tidak ada hal yang dicari Lukasnya, tidak ada, mereka mengumpulkan semua orang-orang yang ada di Rawagede ini, khususnya laki-laki, ditanyai satu persatu. Jika mereka tidak ada yang tahu, mereka langsung ditembak. Sebegitulah kelanjutannya, sehingga banyak mereka yang menyaksikan sendiri bagaimana kerabat, teman, dan atau keluarganya sendiri ditembak di kepala mata mereka sendiri. Dan cukup herois sekali ketika kita melihat kenangan itu. Mungkin kita tidak akan merasa bagaimana suatu perjuangan mereka itu kita tidak kurang merasakan karena kita tidak tahu. Mungkin dengan mengenal sejarah kita akan menghargai bagaimana perjuangan seorang pahlawan, perjuangan seorang rakyat-rakyat zaman dulu yang membebaskan atau memerdekakan Indonesia. Tapi sekarang kita sebagai jiwa muda, sebagai penerus bangsa adalah harus menjaga kemerdekaan itu, menjaga pahlawan-pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa dan negara. Dan di lain itu, kita perlu juga menghargai bagaimana seorang jasa para veteran yang sampai sekarang ini masih belum tentu nasibnya. Dan kebanyakan dari veteran atau yang belum diangkat sebagai veteran adalah hidup sebagai orang biasa pada zaman yang sangat susah. Banyak mereka yang susah sekali. Dan untuk itu nanti kita akan lihat ke makam-makam, dan di sana adalah makam-makam Taman Makam Pahlawan Sampurna Raga.
tempat pembantaian mayat-mayat dari korban-korban dari peristiwa Rawagede. Dan di sini sih di sini adalah bukan semuanya ada di sini, melainkan adalah sebagian dari korban pembantaian, karena di sini hanya sebagian atau istilahnya formalitas saja. Karena di lain pihak ada satu makam yang isinya pemakaman massal, satu lubang pemakaman massal. Dan kebanyakan adalah korban yang tidak diketahui namanya atau keberadaannya di mana. Karena bukan saja ditembak, melainkan juga kayak seperti apa gitu, sehingga banyak mayat yang tidak dikenali, baik sama keluarga maupun kerabat-kerabatnya. Dan di sini hanya sebagian kecil dari makam atau korban yang ada di peristiwa Rawagede. Dan di sini adalah mereka-mereka yang sedang eksis berfotosintesis. Dan disinilah jiwa muda, angkatan muda adalah penerus lebih. Nah, kalau Anda pengen tahu bagaimana sejarah Karawang dan Rawagede, disinilah buku Rengas Dengkok, Repulasi dan Peristiwa 16 Agustus 1945, karya Heru Suganda. Dan sinilah kita akan tahu bagaimana sejarah Karawang sendiri. Kita kita lebih mengenal pahlawan dari luar orang, tapi pahlawan di negeri kita sendiri, di daerah kita sendiri, kita sering melupakannya itu. Daripada itu, sebelum tahu atau mengulik sejarah yang di luar, kita kenali dulu daerah yang di sini, sehingga kenali Karawang, cintai Karawang. Oke? Break.